Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mustafa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya dari program studi Teknik Mekatronika angkatan 2015 dari kelas B NRP 34. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan software TIA Portal untuk pemrograman PLC serta penggunaan PLC simulator. Saya adalah Eka Mustafa dari Teknik Mekatronika kelas B NRP 34. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai dasar-dasar penggunaan dari software pemrograman PLC yaitu TIA Portal dan juga memperkenalkan beberapa fungsi dasar yang ada di dalamnya. Yang harus kita lakukan pertama kali untuk menggunakan software TIA Portal adalah dengan membuka software tersebut. Kita klik di software tersebut. Kita tunggu sampai terbuka. Jadi software dari TIA Portal ini atau Totally Integrated Automation ini itu yang biasa kita gunakan untuk memprogram PLC Siemens. Nah, sudah muncul di halaman awal ini. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus membuat project baru, yaitu dengan mengklik Create New Project. Setelah muncul, kita bisa memberikan project name. Misal kita beri nama project Eko, seperti itu. Kita bisa memilih tempat penyimpanannya, dan author-nya juga bisa dipilih. Setelah semuanya bagus, kita klik Create. TIA Portal akan memproses untuk membuat project baru dengan nama tersebut. Kita tunggu. Baik, sudah masuk ke ini, kita harus membuat konfigurasi device yang baru. Jadi sebelum kita memulai memprogram, kita harus membuat konfigurasi dari device yang akan kita gunakan. Jadi kita harus klik configure a device. Lalu kita pilih add new device. Nah, di sini kita memiliki controller. Controller yang akan kita gunakan adalah PLC yang akan kita gunakan. Misalkan saya akan memilih Simatic S7300. Jadi saya buka. Kita pilih CPU-nya. Ada banyak sekali CPU di sini. Yang biasa kita gunakan untuk praktikum adalah 314C 2DP. Saya buka. Nah, di dalamnya ada dua. Ada yang versi 2,6, ada yang versi 3,3. Saya gunakan yang versi 3,3. Saya klik. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah muncul. Jadi sudah muncul permodelan dari PLC yang kita gunakan, yaitu dengan seri CPU-nya 314C 2DP. Nah, di sini ada yang namanya rails-nya yang bisa kita tambahkan sendiri, baik itu input-output digital maupun analognya bisa kita tambah di sini, atau mungkin modul-modul yang lain. Namun cukup yang saya gunakan adalah digital input output dan juga analog output dan analog input yang sudah terpasang di PLC 1 saya ini. Kalau ingin menambahkan
bisa masuk ke sini, dibuka folder DI-nya. Di sini ada berbagai macam tipe digital input output dan juga analog input output juga ada di sini. Kita tinggal pilih untuk memasukkannya. Di sini kita bisa pilih. Misalkan kita masukkan di sini. Kita klik, drag ke sini, lalu kita drop. Nah, seperti itu. Tapi karena saya hanya membutuhkan digital input output dan analog input output yang sudah terpasang dari awal, maka modul digital input ini tidak saya pakai. Jadi saya cukup pakai yang ini saja. Baik, setelah itu kita bisa langsung ke program blocks. Kita masuk ke folder program blocks untuk memulai pemrograman. Kita buka. Untuk memprogram di PLC menggunakan TIA Portal ini, tempat program kita harus berada di OB1 atau yang bisa kita sebut dengan main program. Kita bisa klik 2 kali main OB1 kita. Kita tunggu sampai muncul tampilannya. Nah, ini adalah tampilan tempat kita untuk memprogram. Perlu diketahui bahwa bahasa pemrograman yang saat ini saya pakai adalah ladder yang akan saya gunakan untuk memprogram dari PLC Siemens yang ada di lab praktikum. Nah, di sini di dalam lembar kerja kita bisa kita lebarkan dengan mengklik maximize agar terlihat lebih besar. Nah, saat terlihat lebih besar, untuk memulai pemrograman yang harus kita ketahui adalah tipe-tipe instruksi yang ada di dalam blok interface ini. Kita bisa ke arah sini untuk membuka instruksinya. Nah, ada banyak sekali instruksi-instruksi atau mungkin fungsi-fungsi yang ada di dalam software ini yang dapat kita gunakan untuk memprogram PLC. Ada general, yaitu berisi new network, empty box, open branch, dan close branch. Ini adalah fungsi-fungsi general yang bisa digunakan baik itu nanti untuk membuat percabangan atau menutup percabangan. Setelah itu ada juga bit logic operation yang berisi normally open, normally close, not atau coil, dan juga yang lainnya. Untuk yang pertama ini yang akan saya jelaskan adalah fungsi timer, yaitu fungsi timer SODT. Apa ini SODT? SODT adalah timer on delay, jadi on delay timer. Kita bisa melihatnya, help ada di bawah sini, kita bisa buka. Kalau memang kurang jelas, nanti akan muncul data-data yang dibutuhkan untuk timer ini, parameter-parameter apa yang digunakan. Kita bisa maximize. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk semua fungsi yang ada di tiap portal, semuanya memiliki instruksi-instruksi seperti ini. Terdapat informasi yang disediakan. Kita bisa minimize dulu. Cara untuk memasukkannya ke network adalah kita tarik, kita klik, kita tarik, lalu kita masukkan ke network yang sudah ada. Seperti ini. Dia akan muncul tanda tanya ini yang berarti kita harus mengisi tempat ini dengan sebuah nama. Kita namakan timer 1 ya, T1. Untuk yang ini adalah input timer value-nya. Jadi berapa lama dia nanti akan bekerja. Jadi delay-nya berapa lama itu bisa kita atur di input ini, di timer value. Dengan tipe data S5 time. Kita bisa klik. Misalkan kita masukkan S5T pagar 2S yang berarti menunjukkan
dia akan mendelay selama 2 detik. Kita juga bisa memasukkannya dalam order mikro, dalam order mili. Misalkan kita masukkan di 200 milisecond, kita nulisnya ms, atau cukup 2 second saja seperti ini. Nah, dalam kondisi ini, saya akan membuat rangkaian flip-flop dari on delay timer ini, yaitu dengan cara menambahkan normally open sebelum on delay timer yang pertama, sebelum timer yang pertama. Nah, normally open ini kita gunakan sebagai enable dari timer 1. Kita alamatkan di input 124.0 misalkan. Nah, dari mana kita bisa tahu input output yang ada di sini? Kita bisa melihatnya di PLC. Nah, kita lebarkan device overview-nya. Nah, di sini terdapat digital input output-nya berada pada alamat 124 sampai 126 dan 124 sampai 125. Di mana input address-nya terdapat 3 byte atau 24 bit sesuai dengan namanya, yaitu DI24, berarti dia berjumlah 24 bit atau 3 byte. Dan juga outputnya ada 16 bit atau hanya 2 byte saja, yaitu 124 dan 125. Di mana nanti penulisannya untuk bit-bitnya kita bisa tulis dengan 124.0 sampai 124.7 yang kemudian dilanjutkan sampai dari 125.0 hingga 125.7 dan juga begitu seterusnya. Jadi kita sudah tahu alamatnya dari 124 sampai 126 untuk input address yang nanti bisa kita atur melalui PLC simulator. Kita bisa kecilkan lagi. Kita kembali ke main OB1. Nah, untuk membuat flip-flop dari timer ini, kita bisa menambahkan satu lagi timer di sini. Kita beri nama timer 2 dengan time value S5T agar 2 second juga. Seperti itu. Setelah itu kita harus memberikan normally close sebelum timer yang pertama dengan nama T2. Nah, T2 ini dia memiliki nama yang sama dengan timer kedua, yaitu T2 dan T2. Sehingga kerja dari normally close ini dia akan dipengaruhi oleh timer kedua ini. Ketika timer ini sudah terpenuhi, dia akan otomatis terputus. Nah, cara kerjanya ada di situ. Kemudian kita harus membuka branch baru, open branch di sini untuk kita keluarkan ke coil. Coil inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai LED yang nyala untuk flip-flop. Kita alamatkan di outputnya Q124.0. Oke. Nah, bagaimana cara kerja dari rangkaian saya ini, rangkaian flip-flop ini? Jadi, cara kerjanya adalah ketika di 124.0 ini saya beri logika 1, maka dia akan close, dia akan tertutup, sehingga dia mengalirkan arus ke T2 yang sudah close, lalu dia akan masuk ke timer 1.
Selama input ini dia bernilai 1 atau terhubung, maka timer ini akan terus menghitung selama 2 second. Setelah terpenuhi 2 second, dia akan meneruskan outputnya dari output Q. Jadi output Q ini dia akan meneruskan lagi arusnya ketika timer ini sudah terpenuhi. Nah, ketika muncul arus di sini, dia akan menyalakan output Q124.0 yang kita anggap sebagai lampu dan juga mengaktifkan timer kedua. Timer kedua ini dia juga akan menghitung mundur 2 second hingga terpenuhi. Setelah dia terpenuhi, dia akan memberikan logika 1 ke normally close T2 ini, sehingga ketika dia mendapatkan logika 1, normally close ini akan terbuka dan jalur ini terputus. Ketika jalur terputus, maka lampu ini akan mati dan timer ini juga akan mati. Sifat dari timer ini dia adalah mati ketika diputus arusnya, dan juga dia akan memulai hitungan dari awal lagi. Ketika dia terputus, dia akan kembali mengirimkan logika 0 sehingga T2 kembali terhubung. Dan timer 1 akan kembali menghitung lagi. Jadi bisa saya katakan bahwa timer 1 ini adalah lamanya lampu mati dan T2 adalah pengaturan seberapa lama lampu akan menyala. Bisa kita coba simulasinya dengan cara membuka software S7 PLC SIM Simulating Module. Kita buka. Dia muncul di sebelah kiri. Sebelum kita gunakan, klik view dulu. Kita pilih always on top agar dia selalu di atas, paling depan. Nah, untuk menjalankan simulasi ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mendownloadkan modul dari PLC yang kita miliki ke simulator tersebut. Sehingga simulator tersebut mengenali PLC apa yang kita gunakan, PLC tipe berapa yang kita gunakan. Caranya adalah di atas ini. Sebelum kita download, kita compile dulu. Kita klik dulu. Di PLC 1 kita compile. Nah, setelah tercompile kita klik download to device. Kita mendownloadkan modul ini ke simulatornya. Di tipe of PG dan PC interface ini kita pilih yang MPI, dan otomatis interface yang kedua ini akan muncul PLC SIM. Setelah itu akan muncul di sini terdapat 2. Kita pilih yang unspecified CPU 300. Setelah itu kita load. Setelah semuanya tercentang, kita lanjutkan lagi, load lagi. Berarti modul ini sudah terdownloadkan di PLC simulator, sehingga PLC simulator nanti mengenali PLC yang kita gunakan. Lalu kita kembali lagi ke program yang akan kita simulasikan. Kita klik main OB1. Kita downloadkan juga programnya. Kita klik download lagi. Load. Nah, untuk melihat cara kerjanya, kita bisa gunakan gambar kacamata yang ada di sini, yaitu monitoring on or off. Kita on kan monitoringnya. Kita tunggu sampai ini berwarna orange. Nah, ini sudah berwarna orange, berarti dia sudah siap untuk dimonitor. Dalam PLC simulator, kita harus melihat fungsi-fungsi yang ada di sini. Di sini terhadap ada stop, run, dan run program. Nah, untuk merun,
rangkaian yang sudah kita bikin ini, program yang sudah kita bikin ini, kita klik run. Nah, kita perhatikan. Dia belum menyalurkan arus ke timer yang satu. Karena kita lihat di sini, IB124 yaitu di byte 124 yang terdapat 8 bit di dalamnya, ini tidak aktif. Kita sudah menulis tadi 124.0, berarti di byte 124 di bit yang ke-0. Ketika bit ke-0 ini saya aktifkan, saya klik, dia akan memberikan logika 1 dan akan tersambung. Nah, dia sudah tersambung. Dia menghitung. Perhatikan, hitungan habis, dia menyalurkan ke sini dan menyalakan output Q124.0. Kita bisa melihatnya di sini. Q124 di byte ke-0, dia akan nyala. Dia nyala selama 2 second dan kemudian dia memutus. Dan ini akan terjadi looping terus-menerus seperti ini. Nah, ini yang kita namakan dengan nih, flip-flop. Nah, itu adalah pengaplikasian dari fungsi on delay timer yang tadi sudah kita bahas. Nah, kita bisa stop. Yang harus kita perhatikan adalah ketika nanti kita akan merubah program, kita harus stop dulu PLC simulator. Setelah itu kita off-kan monitoringnya. Nah, setelah ini kita bisa merubah program atau mengedit program yang sudah kita buat. Nah, yang akan saya bahas untuk yang kedua kalinya adalah fungsi counter yang berada di folder counter operation. Saya akan menjelaskan mengenai counter up yang ada di dalam sini. Kita klik dan kita drag di sini. Lalu kita beri nama counter 1 di C1. Counter ini adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung dari angka yang kita set, dia akan bertambah 1, terus akan bertambah 1 lagi, dan akan terus bertambah. Nah, di dalam fungsi counter ini terdapat input dan juga outputnya, di mana yang paling atas ini terdapat CU. Kita bisa lihat informasinya di help. Kita bisa arahkan kursor kita ke instruksinya di sini. Kita tunggu. Nah, kita klik. Kita klik lagi. Nah, dia muncul di sini. Kita lihat informasi apa yang ada di fungsi counter up ini. Nah, ada beberapa. Ada tadi kaki CU. Kaki CU. Dia adalah input. Counter input. Jadi dia akan menghitung 1 ketika dia mendapatkan kondisi high. Lalu ada kaki S, yaitu untuk preset counternya. Lalu ada preset counter value-nya, yaitu ada di PV. Lalu ada R, reset input. Dan ada BI, BCD, dan juga Q yang nantinya akan sebagai output hitungan dari counter ini. Baik, langsung saja kita aplikasikan. Akan kita gabung counter ini dengan rangkaian flip-flop yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita buat tadi.
Fungsinya apa? Kita akan memfungsikan counter up ini nantinya sebagai penghitung. Sudah berapa kali LED atau coil 1240 ini 124.0 ini dia menyala. Berapa kali dia menyala. Nah, nanti yang akan kita hitung di counter up ini. Sehingga setelah coil dia harus masuk ke counter up. Jadi kita letakkan counter up-nya di sini. Untuk mengetahui berapa nilai yang ada di dalamnya nanti yang akan terhitung, kita bisa melihatnya di CV, di kaki CV, yaitu counter value. Dia akan menunjukkan berapa kali hitungan yang sudah dilakukan oleh counter up ini. Nah, kita bisa menyimpan nilainya di dalam memori yang ada di PLC kita. Sehingga kita bisa klik di sini dan menempatkannya nanti di memori. Kita pilih MD1. Nah, nilai counter value tadi dia membutuhkan tipe data word. Atau tipe data double word. Jadi kita beri ini di MD1. Nah, setelah ini kita langsung bisa melihat berapa kali hitungan dari Q124 ini. Namun sebelumnya saya juga ingin memanfaatkan kaki reset dari counter up ini. Sehingga nanti saya bisa membatasi perhitungannya. Misalkan setelah hitungan ke-5 dia akan mereset, lalu kembali lagi ke hitungan 1, 2, 3, 4, 5, lalu reset kembali. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita harus memiliki reset ini harus kita hubungkan ke salah satu alamat. Bisa kita masukkan alamat misalnya dengan tipe boolean. Berarti kita bisa simpan di Q124.1. Nah, kita bisa menggunakan network kedua ini untuk memberikan logika pada reset ini dengan cara mengcompare output dari counter value ini dengan sebuah konstan dengan nilai batasannya agar nanti coilnya aktif lalu dia men-set high pada reset ini dan counter akan memulai hitungan dari awal lagi. Kita bisa cari fungsi compare di sini. Kita buka comparator operation. Kita pilih equal karena kita ingin membatasinya. Nah, kita masukkan apa yang akan kita compare. Karena kita akan mengcompare counter value yang tadi kita simpan di MD1. Nah, di parameter yang bawah ini kita bisa memasukkan konstanta. Misalkan kita masukkan 5 agar nanti hitungannya hanya sampai 5 dan kemudian menghitung dari awal lagi. Dia akan ketika MD1 bernilai sama dengan 5, maka dia akan mengeluarkan output. Nah, output itu yang akan kita manfaatkan. Kita bisa memasang coil di sini yang kita berikan nama sesuai dengan input reset, yaitu Q124.1. Kita memiliki alamat yang sama agar ketika nanti komparasi ini terpenuhi, maka coil ini aktif dan coil ini akan memberikan kondisi high di reset dan hitungan akan memulai dari awal. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, untuk membuktikannya, kita buka lagi PLC Simulator, lalu kita downloadkan programnya. Setelah semuanya bagus, kita load. Untuk melihat nilai dari MD1 atau counternya, kita bisa memberikannya di sini.
dengan cara insert output variable. Lalu kita mengisikan MD10 dengan tipenya desimal, agar kita bisa melihat berapa banyak hitungan yang sudah dilakukan oleh fungsi CounterUp ini. Sebelumnya, kita harus mengaktifkan monitoring on dulu. Nah, setelah dia sudah berwarna orange, berarti dia siap. Lalu kita run program. Lalu kita perhatikan nilai di MD10. Oh, karena tadi kita masukkan MD1, jadi kita juga harus alamatnya MD1, bukan MD10. Kita run program. 1, 2, 3, 4, 0. Karena tadi kita memberikan batasan 5, sehingga ketika 5 dia langsung reset. Berarti jika kita menginginkan nilai yang tampil sampai 5, berarti kita harus menambahkan komparasi satu nilai lebih tinggi lagi, yaitu di angka 6. Karena kita memakai fungsi equal. Jadi ketika kita menggunakan 5, ketika dia bernilai 5, dia langsung mereset dan belum sempat menampilkan angka 5 karena kondisi 5 tersebut digunakan untuk mereset dari counter tersebut. Jadi hitungan hanya dari 0, 1, 2, 3, 4. Dia akan menghitung 5 kali, tapi yang ditampilkan hanya sampai 4 karena perhitungannya dimulai dari 0. Nah, seperti itu. Itu adalah tutorial singkat yang bisa saya sampaikan, yaitu Eko Mustafa, mengenai penggunaan software pemrograman PLC, yaitu TIA Portal, dan juga menggunakan PLC Sim, PLC Simulator. Nah, itu cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah tutorial tentang bagaimana cara penggunaan software TIA Portal untuk pemrograman PLC dan cara menggunakan PLC Simulator. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.